Rasul itu harusnya kalau hijrah itu kan dari selatan menuju utara, harusnya bergerak ke sana. Ternyata tidak. Rasul tidak langsung bergerak menuju ke utara, tapi Rasul belok dulu ke arah selatan, kurang lebih 6 km. Jadi beliau keluar dari Mekah itu tidak langsung menuju Madinah, tapi menuju arah yang berlawanan. Ini dimaksudkan untuk mengecoh gitu ya, perhatian kaum musyrikin Makkah. Jadi kalau kemudian beberapa sahabat sudah hijrah menuju ke Madinah, atau waktu itu namanya Mas Yasrib. Yasrib itu kalau dimaknai secara literals artinya adalah kumpulan kotoran. Makanya kemudian ada kalimat Al-Quran itu la tashriban. Ya, ketika Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, sudah tidak ada kotoran di dalam diri kalian bagi saya. Maksudnya sudah saya ampuni. Makanya oleh Rasulullah SAW kemudian Yasrib itu dirubah, ya namanya dirubah. Jadi awalnya namanya Yasrib yang memiliki makna kumpulan kotoran, kemudian dirubah oleh Rasul dengan nama Madinatul Nabi, au Madinatul Munawwarah, au Toba, au Toiba, au Darut Taqwa dan seterusnya. Jadi nama Yasrib itu kemudian dirubah oleh Rasul dan ditulis oleh para mu'arikh atau sejarawan ada 93 nama bagi Madinah. Nah, di antaranya Toba, Toiba, Darut Taqwa. Yang nama-nama yang saya sebutkan itu kemudian hari ini menjadi nama-nama hotel di sekitar Masjid Nabawi. Ada Darut Toba, ada Darut Toiba, ada Darut Taqwa, ya, dan seterusnya. Baik, jadi Rasul tidak langsung menuju ke utara, tapi belok dulu ke selatan sekitar 6 km menuju tempat ini. Nah, makanya kenapa ini saya ambil gambar ini. Jadi Rasul menuju ke tempat ini. Tempat ini namanya, ya, ini namanya Jabal Sur. Jadi Rasul tidak langsung menuju ke Madinah, tapi belok dulu ke selatan menuju ke Jabal Sur, ya, tingginya sekitar 1218 meter dari permukaan laut. Untuk naik ke sana butuh waktu 3 jam kalau tanpa berhenti, 4 jam kalau berhenti di 2 rest areanya. Ada 2 rest areanya. Rest areanya jangan dibayangkan yang seperti apa itu ya. Sederhana sekali seperti warung begitu. Kemudian di sana dijual kopi dan seterusnya untuk para pendaki yang ingin sampai ke puncak. Semoga suatu saat teman-teman BI bisa bareng-bareng mendaki, menaiki Gua Sur, ya, merasakan betapa kemudian Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, dalam rangka untuk menghindar dari kejaran kaum musyrikin Makkah harus mengelabui mereka, ya, sampai kemudian harus menaiki gunung ini dan menginap selama 4 hari 3 malam di atasnya. Jadi ini Gua Sur yang kalau kita naik ke atas, ini kita ambil foto dari atas, kita bisa melihat Makkah seperti ini. Mohon maaf, ya, ini Makkah. Nah, ini Zamzam Tower. Jadi kalau kita naik Gua Sur sampai di puncaknya, maka seperti inilah pandangan Rasulullah atas masyarakat Makkah. Sehingga memang beliau bisa mendeteksi gerakan pasukan Mekah yang mengejar beliau. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar bisa melihat seperti apa gerakan pasukan Mekah yang mengejar beliau dari atas. Meskipun pada awalnya Rasulullah aman berada di atas pada hari pertama dan hari kedua, tapi di hari ketiga ternyata pelacak jejak dari kaum musyrikin Mekah. Jadi kalau kita pernah melihat di film-film para pelacak jejak itu ya, bagaimana mereka memegang pasir dan kemudian memastikan arah gerak unta, ya, arah gerak kudanya kemana, arah gerak untanya kemana, itu bisa terdeteksi. Maka Rasul itu menggunakan strategi yang luar biasa sebenarnya. Yang pertama, beliau melibatkan orang-orang yang paling dekat dengan keluarga Abu Bakar, yakni putri dan putra beliau. Putri beliau yang diminta bantuan namanya Asma. Asma ini kakaknya Aisyah, istri Rasul, ya, kakak tiri. Ya, Asma itu dengan Aisyah itu bapaknya Abu Bakar, tapi ibunya beda. Jadi Asma waktu itu diminta oleh Rasulullah untuk mengelabui gerakan lawan bersama saudaranya yang bernama Abdurrahman. Bagaimana caranya? Abdurrahman itu bagian menggembalakan domba atau kambing. Jadi Rasul sama Abu Bakar bergerak di depan, kemudian kambing sama domba itu digembalakan di belakangnya. Untuk apa? Mengacak jejak. Jadi langkah Rasul sama Abu Bakar itu diacak jejaknya oleh kambing-kambing ini. Kemudian Asma binti Abu Bakar, ya, putri Abu Bakar, itu pekerjaannya atau tugasnya adalah membawa makanan sampai ke puncak. Jadi membawa makanan tiap hari langsung itu dari bawah sampai ke puncak. Ini wanita pada Asma, ya. Dan waktu itu beliau dalam keadaan hamil, ya. Anak yang dilahirkan nanti namanya Abdullah bin Zubair bin Awam.
seorang sahabat yang sangat dicintai Rasul dan sejak kecil mendapatkan doa istimewa dari Rasul bersama Ibnu Abbas. Jadi Asma tiap hari mengantar makanan sampai ke puncak selama 3 hari kepada ayahnya dan kepada Rasulullah SAW. Yang menarik ketika Abu Bakar nyampe di puncak bersama Rasulullah, di puncak ini ada gua Pak di sini Pak. Guanya mohon maaf ya, semoga ini bukan apa-apa, tapi karena saya memang pengen menunjukkan ya pada siapapun seperti apa kondisi gua sur ya, mohon maaf. Nah, seperti ini gua sur Pak, di belakang ini. Jadi guanya tidak besar, tidak lebar, dan angin di atas memang luar biasa keras. Bagaimana ketika kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW memasuki gua ini dan seperti apa tempat persembunyiannya? Kebetulan kami dengan teman-teman mahasiswa UIM yang Universitas Madinah. Jadi ternyata di dalamnya tempatnya tidak lapang, tidak luas, tidak lebar, dan ada tempat yang dulu digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berbaring. Kita lihat ini ada anak kecil, anak dari yang punya rest area. Dia naik ke atas pakai keledai. Mohon maaf ya, kita lihat di dalamnya seperti apa gambarannya. Nah, ini adalah tempat Rasulullah istirahat dulu. Kecil buahnya. Jadi ini tempat Rasul berbaring, dan pada saat Rasul masuk itu berbaring di atas pangkuan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar masuk dulu ke dalam gua ini dan menyampaikan kepada Rasul, karena gua ini jarang dimasuki orang, maka Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah untuk masuk lebih dulu ke dalam, dan kemudian ketika sudah aman di dalam, tidak ada binatang buas atau apa, dia mempersilakan Rasul masuk. Dan ketika mempersilakan Rasul masuk, Abu Bakar duduk terlebih dahulu sambil menyiapkan pahanya untuk bantal kepala Rasulullah. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa Abu Bakar dengan Rasulullah itu akrab luar biasa. Jenengan itu kalau sudah bersahabat akrab dengan orang lain, dengan sesama teman Pak ya, itu kan biasa duduk di atas paha teman Pak. Pernah Pak? Ngeri Pak. Ngeri ya. Tapi ini biasa, sesuatu yang biasa. Artinya kalau kemudian kita cuapek gitu ya, teman kita sebujung, kemudian kita kadang bersandar di atas lututnya atau pahanya, kan biasa. Itu menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Dan pada saat Rasul istirahat ya, ada sebuah lubang yang kemudian oleh Abu Bakar ditutup dengan kakinya, karena beliau sudah menengarai ini pasti tempat binatang-binatang melata ya, kalajengking dan seterusnya. Dan ketika Abu Bakar menutup lubang ini dengan kakinya, ternyata benar sempat disengat kaki beliau, sampai kemudian beliau gemetar tapi tidak berani bergerak karena khawatir Rasul yang istirahat itu terganggu. Maka kemudian sampai keringatnya itu drodos dan menimpa pipi Rasul, sehingga Rasul kemudian membuka mata dan bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang terjadi padamu? Limadza anta?" Kata Rasulullah. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, sungguh kakiku tadi disengat oleh kalajengking." Dan Rasul mengatakan, "Kenapa engkau tidak membangunkan aku? Karena aku takut mengganggu istirahatmu." Masya Allah. Ini penghormatan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Baik, saya lanjutkan. Maka berikutnya, ketika kemudian Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq ya, selama 4 hari 3 malam menginap di sana, sempat hampir diketahui tempat beliau oleh Abu Jahal dan timnya, ada 6 orang. Kata Abu Bakar, seandainya waktu itu Abu Jahal melongokkan kepalanya ke bawah, maka kaki beliau pasti kelihatan. Cuman di muka gua tadi itu oleh Allah ditutup dengan rumah laba-laba sama merpati yang sedang mengerami telurnya. Subhanallah. Jadi Abu Bakar dan Rasul masuk, tiba-tiba ada laba-laba yang membuat sarang. Yang kedua, merpati yang sedang mengerami telurnya. Sehingga Abu Jahal mengatakan tidak mungkin Muhammad berada di dalam. Yang pertama, karena rumah laba-laba ini tidak rusak. Yang kedua, bagaimana merpati ini bisa mengerami telurnya dengan nyaman. Akhirnya dengan tentara Allah yang bernama laba-laba tadi itu, mereka meninggalkan Gua Sur dalam keadaan tidak mendapatkan apapun. Dan setelah itu Rasul melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Jarak antara Makkah dengan Madinah Pak, kalau sekarang 430 kilo. Kalau dulu itu diperkirakan hampir 500 kilo. Kenapa kok sekarang mengalami pemendekan jalan?
Karena kalau sekarang ketemu gunung oleh pemerintah Saudi dipapras jadi jalan. Kalau dulu Rasul ketemu gunung itu pasti berbelok, ya pasti berbelok, pasti berputar gitu ya. Jadi jaraknya kurang lebih dulu 500 kilo. 500 kilo itu mungkin Kediri mana Pak? Kediri Semarang atau Kediri Cirebon gitu ya. 500 kilometer ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar menaiki onta secara bergantian dan pada saat malam selalu menyembunyikan. Pada saat siang selalu bersembunyi, malam baru berangkat lagi. Baik, kita lihat apa yang terjadi di Madinah. Itu masyarakat sudah menunggu, kaum Ansor itu ya, kaum Muhajirin yang sudah pindah duluan ke sana. Kaum Muhajirin mayoritas sudah berada di sana, dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib ya, paman Rasulullah SAW. Mereka dibakar rasa takut dan cemas. Karena beberapa hari yang diperkirakan Rasul rawuh ternyata belum datang. وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق. Jadi mereka berada di benteng utara Madinah. Sampai hari ini masih ada sisa-sisa benteng utara Madinah ini. Menaiki beberapa pohon ya, utamanya kurma. Nah, ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini paman yang sangat dicintai Rasulullah. Karena yang pertama usianya tak terpaut jauh dengan Rasul. Usianya cuma terpaut 1,5 tahun Hamzah ini dengan Rasulullah. Tapi paman. Kemudian yang kedua, Hamzah ini adalah pembela terbaik Rasulullah ya, dalam setiap pertempuran. Yang ketiga, Hamzah dengan Rasulullah itu satu susuan. Paman dengan ponakan tapi punya satu ibu susuan. Sehingga pernah anaknya Hamzah ini ditawarkan oleh salah seorang sahabat untuk dinikahkan dengan Rasul gitu ya. Ditawarkan untuk dinikahi Rasul. Tapi Rasul kemudian menyampaikan sesungguhnya aku dan Hamzah itu pernah memiliki satu ibu susuan yakni Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab itu pernah menyusui Hamzah dan pernah menyusui Rasulullah ya, karena selisih usianya 1,5 tahun. Nah, beliau yang memimpin Muhajirin di Madinah menunggu kehadiran Rasul, keponakannya. Dan beliau sangat khawatir jangan-jangan Rasulullah dihentikan oleh kaum musyrikin Makkah. Demikian pula dengan kaum muslimin yang lain ya, menunggu di ujung pintu utara Madinah, satu-satunya bagian pintu Madinah yang terbuka. Karena pintu timur dan barat Madinah itu dikelilingi oleh bebatuan cadas, sedangkan pintu timur Madinah tertutup, atau selatan Madinah tertutup oleh bangunan-bangunan dan kebun kurma Yahudi. Wah, ternyata yang paling pucuk Pak itu ya, yang lihat Hawa Rasul, itu Rasul tuh kelihatan dari apanya? Dari kepulan debu. Ada kepulan debu itu pasti Rasul, kelihatan ada 3 orang gitu ya. Nah, ini yang menarik, jenengan dengar suara seperti Tarsan. Nih, coba jenengan dengarkan ya suaranya. Nah, itu adalah suara wanita-wanita Arab yang menyambut tamu agung. Jadi wanita-wanita Arab ya di masa kuno sampai hari ini sebenarnya beberapa ya komunitas masyarakat Arab itu kalau menyambut tamu yang diagungkan itu seperti itu. Jadi dimasukkan jarinya ke dalam lidah, kemudian mengeluarkan bunyi-bunyian seperti ini tadi. Ya begitu itu Pak. Tapi ibu-ibu nggak usah niru-niru. Gitu. Wah suaranya begini, nyambut tamu agung. Menggunakan ujung-ujung pelepah kurma sebagai bentuk sambutan terhadap tamu agung dan menyenandungkan syair-syair terbaik mereka. Jadi hampir di seluruh kitab sirah ya, menuliskan syair yang digunakan oleh para sahabat Ansor dan Muhajirin ketika menyambut Rasul hijrah, yakni syair Tola al-Badr. Jadi betapa kemudian kerinduan mereka memuncak. Nah, ini adalah tokoh munafik Madinah, tokoh yang paling berpengaruh dalam perlawanan terhadap Rasulullah, tapi dari dalam.
Ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia sangat membenci Rasul? Karena dia sejatinya calon pemimpin Madinah sebelum datangnya Rasul. Jadi sebelum datangnya Rasul, Madinah itu kan terdiri kaum Ansornya itu Aus dan Khazraj. Kemudian ada kaum Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka semua sebenarnya sepakat ya, sebelum kemudian Islam hadir, Rasul datang untuk mengangkat ini sebagai pemimpin Madinah. Ya, mungkin wali kota Madinah itulah. Tapi kemudian dengan datangnya Rasulullah, mereka kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinan itu pada Rasul. Sehingga layak nggak Pak ini kecewa? Halo? Layak sebenarnya, layak kecewa. Tetapi kalau kemudian kecewanya itu diperturutkan, itu yang tidak layak. Karena memang sejatinya dibandingkan dengan Rasul, jauh ya kelebihan Rasul dalam banyak hal. Kepemimpinan, pendekatan, cara berkomunikasi. Jadi dia merasa dengan hadirnya Muhammad, maka kepemimpinan yang sudah hampir di tangannya itu jadi lepas. Maka sejak hari itu, sejak datangnya Rasul, dia sudah memusuhi Rasulullah SAW, tapi dengan cara yang sangat, dalam tanda petik ya, cara yang sangat elegan. Memusuhi tapi dengan cara yang sangat elegan, dalam tanda petik ini. Jadi kalau jenengan membaca surah-surah dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat makiyah, itu tidak ada atau hampir tidak ada yang berbicara tentang kemunafikan. Kemunafikan itu kalau kita berbicara tentang ayat-ayat Madaniyah atau surah-surah Madinah. Kenapa? Karena sifat munafik itu ditumbuhkan oleh orang-orang Madinah dan tokohnya ini. Kalau orang-orang Mekah, Pak, itu kalau nggak suka ya bilang, Muhammad saya nggak suka sama kamu. Nah, modelnya begitu. Muhammad kamu tidak layak memimpin kami, modelnya begitu. Tapi kalau Madinah enggak, Rasul sholat mereka ikut sholat, Pak. Rasul ngaji mereka juga datang gitu ya. Tapi kemudian ketika Rasul mengajak mereka berjuang, sudah berangkat berjuang, mereka desersi. Nah itu mereka. Jadi bagaimana kemudian mereka mengusir Rasul dengan cara yang sangat-sangat halus, menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Ini musuh-musuh Rasul di Madinah itu seperti itu. Beda dengan musuh beliau di Mekah. Kalau Abu Jahal nggak suka Rasul kan bilang, ya, aku nggak suka kamu, aku menolak dakwahmu. Tapi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul enggak, Pak. Rasul dakwah ya datang, Rasul sholat, bahkan dia ikut di belakang jadi makmum. Tapi ketika Rasul membutuhkan sesuatu yang sangat penting, dia kemudian menggunting dalam lipatan, membuat ontran-ontran dan seterusnya. Maka kalau jenengan umroh atau haji, jenengan pasti bisa merasakan bedanya. Bukan berarti kemudian masyarakat Madinah munafik, enggak. Maksudnya apa? Maksudnya Madinah itu kulturnya kultur lembut benar. Kalau Makkah itu kulturnya kultur tegas, lek-lekan gitu loh, Pak. Opo ono Jadi kalau jenengan ditanya ya, mohon maaf bagi bapak atau ibu yang sudah umroh, ditanya secara jujur itu ya, lebih nyaman mana jenengan merasakan ibadah di Madinah atau di Mekah? Mayoritas pasti bilang Madinah, Pak, benar? Madinah, itu ya Pak Rizal ya, Madinah dibanding Mekah. Kenapa? Karena Madinah itu kotanya kota pertanian, kulturnya kultur agraris, orangnya orang yang santun. Beda dengan Mekah, Pak, orangnya ya seperti itu. Maksudnya orangnya itu ya kayak model apa Pak ya, model Surabaya begitulah. Kulturnya itu kultur plak. Tapi ya sebenarnya nyaman-nyaman saja untuk kultur masyarakat. Kita di Surabaya kan juga nyaman-nyaman saja. Tapi bagi orang yang kemudian tidak terbiasa juga kaget mungkin ya. Jadi kalau ditanya lebih nyaman mana, mayoritas orang bilang Madinah. Meskipun nanti Madinah bukan hanya karena itu, tapi juga karena berkah doa Rasulullah. Jadi ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya, tokoh munafik yang ada di Madinah yang sejak awal sudah merancang permusuhan dengan Rasul. Bahkan nanti Pak, dia akan bangun masjid. Bayangkan ini ya, tokoh yang satu ini membangun masjid dan kemudian dipersembahkan untuk Rasul. Tetapi di masjid itu yang ceramah selalu memprovokasi untuk memusuhi Rasul. Makanya Allah memerintahkan dalam surah Al-Baqarah untuk membakar masjid itu akhirnya. Jadi ada masjid Pak dulu dibangun dan kemudian Allah memerintahkan bakar masjid itu. Namanya Masjid Diror. Diror itu yang menimpakan bahaya. Jadi kalau jenengan hari ini berada di Masjid Quba di Madinah, berjalan ke arah selatan kurang lebih 2 kilo, di sana ada tempat sampah yang sangat luas, lebar, besar ya, Pak, ya, TPA gitulah. Dan kalau kemudian kita tanya gitu ya, ternyata TPA itu adalah bekas masjid yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang-orang Saudi itu, wabil khusus Mekah Madinah ya, bukan Saudi secara umum.
Orang-orang Mekah dan Madinah itu, kalau Allah menghinakan sebuah tempat, maka mereka akan menghinakan tempat itu. Karena Allah menghinakan masjidnya Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan disuruh dibakar, hari ini dipakai tempat pembuangan akhir sampah. Itu Masjid Dirar. Bagaimana kemudian dia menyambut Rasul Abdullah bin Ubay bin Salul? Semuanya menyambut dengan genggam gempita. Nah, dia bilang sama budaknya, lari dan bersembunyilah. Aku mungkin terpaksa melepaskanmu sebagai isyarat. Maksudnya, sekarang kamu lari. Aku akan tunjukkan pada Muhammad bahwa aku ini orang dermawan. Budakku ketika dia datang, aku lepaskan. Nah, tapi setelah Rasul pergi itu ya diambil lagi Pak budaknya. Jadi dia cuma pengen ambil muka aja di hadapan Rasulullah. Jadi para sahabat menyambut Rasul dengan Tala al-Badru. Dan tentu Rasul tidak ditunjukkan dan tidak boleh diperankan oleh siapapun ya dalam film. Sehingga yang hanya boleh berperan itu untanya Rasul Pak. Nah ini steeringnya itu. Jadi untanya Rasul warna putih namanya Qaswa. Sampai hari ini masih ada keturunan unta Rasul. Dan tongkatnya Rasul saja yang ditunjukkan. Genggam gempita Madinah berasa sangat bercahaya menyambut hadirnya makhluk termulia, manusia yang paling ditunggu, yang akan mencahayai Madinah hingga akhir kiamat nanti. Kalau Rasul datangnya hari ini pasti untanya nggak bisa maju Pak, karena orang rebutan selfie gitu. Sambut oleh Hamzah, paman yang paling setia dalam perjuangan beliau. Ya, marhaban ya Rasulullah. Baik, maka setelah kemudian Rasul datang, Rasul hadir, ada satu catatan penting Bapak Ibu dirahmati Allah. Sebelum Rasul nyampe ke Madinah ini, Rasul berhenti dulu di sebuah tempat ya, katakan di sebelah sini, tempat desa Qaryah yang bernama Qaryatul Quba atau desa Quba. Ketika Rasul nyampe di desa Quba ini, Rasul menginap selama 3 hari dan membangun masjid. Jadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah itu bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba. Allah menyebutkan dengan awalan wudi'a linnas. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba. Setelah dari Quba, Rasul bergerak menuju ke pintu gerbang Madinah. Sebelum nyampe pintu gerbang Madinah, waktu sholat Jumat sudah hadir sehingga Rasul sholat Jumat di sebuah tanah lapang. Yang hari ini tanah lapang itu dibangun masjid namanya Masjid Jumu'ah. Karena itu adalah masjid yang pertama kali atau tempat yang pertama kali dipakai oleh Rasul untuk sholat Jumat. Baru setelah itu masuk Madinah. Ya, cuman Rasul tidak membangun masjid di tempat tadi itu, tempat sholat Jumat. Hari ini saja atau beberapa ratus tahun setelah Rasul wafat baru dibangun masjid. Baik, kemudian Rasulullah masuk Madinah. Ketika masuk Madinah, yang dilakukan Rasul pertama kali adalah mencari tempat untuk membangun masjid. Dan ini merupakan isyarat bagi panjenengan dan saya, kalau diberi rizki oleh Allah, bisa bangun rumah yang layak, yang standar, maka tentukan tempat di mana kita membuat mihrab atau tempat khusus sholat harusnya begitu. Karena itu adalah tempat untuk membangun sumber energi positif kita dengan Allah. Jadi kalau membangun sebuah tempat apapun itu, maka yang pertama kali harus dipikirkan oleh seorang muslim adalah di mana aku beribadah. Rasul mengajarkan itu. Pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, yang pertama beliau cari tempat untuk membangun masjid. Ketika beliau menyampaikan itu, para sahabat berebut, apalagi yang kaya-kaya dari kalangan Ansor. Mereka angkat tangan, ya Rasul, ambil tanah saya saja, ya Rasul, gunakan kebun saya saja, ya Rasul, gunakan tanah saya yang luas, ya Rasul, dan seterusnya. Semuanya berebut untuk menyumbangkan tanahnya pada Rasul. Kalau jenengan mencari tanah masjid, kemudian ada banyak orang yang berebut menawarkan tanahnya, kira-kira yang jenengan pilih itu yang bagaimana, Pak?
Banyak yang nawarkan, Pak, tanah saya Pak. Oh Pak, tanah saya saja Pak, 2 hektar. Oh tanah saya 3,5 hektar Pak. Kira-kira yang kita pilih mana Pak? Yang paling luas. Tapi kita lihat cara Rasulullah. Jadi Rasul menggunakan bahasa dan kemampuan komunikasi untuk tidak menyakiti siapapun. Kalau kita mungkin, Mas Biro Mas, 3 hektar Pak, yang sana 4 hektar, Mas sebelah sana 5 hektar, Mas ditutup 5 hektar gitu kan. Tapi kita lihat Rasulullah SAW ketika banyak yang menawarkan gitu ya pada beliau. Nah ini kalimat Hamzah tadi, Rasul tidak bisa memilih di antara kalian tanah-tanah kalian. Ya Rasul tanah saya, ya Rasul kebun saya pakai saja buat masjid dan seterusnya. Rasul tidak memilih semuanya untuk tidak menyakiti salah satu. Karena kalau Rasul memilih, ya sudah Mas tanah sampean, yang lain pasti kecewa. Maka kita lihat bahasa Rasulullah, beliau tidak memilih, tetapi beliau kemudian mengatakan begini. Ini kalimat Rasul yang disampaikan oleh sahabat. Nah, Rasul Allah akan menuntun ontanya. Maksudnya Rasul mengatakan biar ontanya saja yang milih. Kalau onta yang milih ada yang protes Pak? Untuk gak diubah. Ketika kemudian ontanya milih, pasti semuanya akan sepakat, tidak ada yang keberatan. Kalau onta memilih pasti tidak ada yang merasa disisihkan dan seterusnya. Ini cara Rasul yang luar biasa. Marhah, ya, kami gembira, kami senang, kami setuju. Maka di mana ia berhenti, kata Rasul, kita akan membangun masjid dan rumah Rasul ya, rumahnya rumah Rasul maksudnya. Karena rumah Rasul nempel. Yakunu masjid Rasulillah wa baitu. Oh, langsung disambut para wanita tadi Pak. Tadi Pak. Disambut kebahagiaan. Maka kemudian, ini Rasulullah turun bersama Abu Bakar, ontanya diderumkan dulu gitu ya, baru kemudian diminta berjalan dan menentukan di mana masjid yang akan dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikomentari secara sinis oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ide yang cerdas untuk memilih. Tapi kemudian dia dibisik oleh sahabatnya sehingga tahu bahwa pilihan onta itu tidak akan menyinggung perasaan siapapun. Ya, lawyer pergi gitu ya, karena merasa dibodohi onta suruh pilih. Dan akhirnya Qaswa, ya, ini onta Rasul namanya Qaswa. Dialah yang memilih tempat di mana Masjid Nabawi dibangun. Keren ya Pak ya. Tapi jenengan jangan bangun masjid bawa onta Pak. Di mana kita tentukan ya ontanya biar jalan dulu. Jangan Pak. Ini bukan sunnah loh Pak. Oh, sunnah Rasul ya, biar onta yang milih. Ini untuk tidak menyakiti perasaan para sahabat. Wah semua jadi ngikut gitu kan. Wah nanti ontoi gitu kan. Insya Allah ontanya jalan gitu ya, ke arah bandar ini. Kemudian berhenti di sebuah tempat, nengok dulu Pak, ini Pak, ontanya Pak, nengok dulu gitu ya. Pemandangannya indah enggak itu? Dilihat oleh Qaswa, Masya Allah. Nah dia tolak-tolak dulu Pak, di tempatnya cocok enggak? Dan semuanya dagdikduk gitu ya. Semoga tempat saya, semoga tanah saya. Dan ternyata, nah kita lihat. Nah ini yang menarik. Jenengan pernah nggak mendengar hadis tentang orang yang dari berdiri kemudian sujud mendahulukan tangan atau kaki dulu? Pernah? Hadis itu Pak ya. Dan kemudian disebut maklub hadisnya atau terbalik ya. Karena apa? Karena jika engkau melakukan itu maka engkau mirip dengan unta, kan begitu hadisnya ya. Maka kita lihat sejatinya unta itu kalau sedang menderum itu yang mana yang lebih dulu? Nah bisa lihat dari sini nanti. Dan yang depan dulu kalau baru belakang. Wah maka semuanya bertakbir Allahu Akbar. Qaswa sudah memilih. Nuqimu baitar Rasul.
Mari kita bangun rumah Rasul di sini. Mari kita bangun masjid Rasul di sini. Itu pilihan Qaswan. Yang kalau Piala Dunia itu diikuti orang-orang Pak. Cumi-cumi suruh milih gitu kan Pak skornya. Berapa Pak? Kalau itu memang ramal. Kalau ini memang kehendak Allah. Jadi Rasul tidak ingin menyakiti hati siapapun sehingga Qaswan yang disuruh milih. Maka kemudian dipilihlah tanah milik 2 anak yatim. Dan ketika kemudian Rasul tahu itu tanah milik seseorang ya, 2 anak yatim dengan walinya, ditanya berapa harganya. Tidak ya Rasulullah, kami sumbangkan untuk panjenengan. Kata Rasul, tidak, karena aku tidak ingin tanah ini kelak akan menjadi sengketa. Jadi Rasul lebih baik membeli tanah itu dibanding kemudian ya Rasul ini saya berikan, tapi suatu saat diundat-undat. Maka Masjid Nabawi itu adalah masjid tempat yang dipilih oleh unta. Jadi kalau sekarang kita ke Masjid Nabawi itu tempat pilihan Qaswa dulu ya, unta Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang di sana kemudian dibangun rumah Rasul. Jadi kalau ini Masjid Nabawi Pak, mohon maaf ya. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ada mihrab Rasul. Mihrab itu tempat beliau imam sholat. Jadi kalau ini mihrab Rasul ya, mihrab. Kemudian ini adalah tempat Rasul khutbah. Tempat Rasul khutbah, mimbar itu ya. Rasul itu khutbahnya di 9 tangga Pak. Tuh 2, 3, 4 sampai 9 tangga Rasul khutbahnya di sini. Wajar Rasul khutbah di atas 9 tangga karena waktu itu tidak ada mic seperti ini Pak. Jadi khutbahnya harus di tempat tinggi sehingga kemudian ratusan orang bisa melihat dan mendengar beliau. Tuh ya. Jadi sampai sekarang kalau jenengan di Madinah masih ada itu mimbarnya Rasul, tempat beliau khutbah. Kemudian di sisi kanannya ada mihrab tempat beliau imam. Kemudian di sisi kanannya lagi itu ada rumah Rasulullah yang sekarang jadi makam beliau. Lebih tepatnya rumah istri Rasul. Jadi makam Rasulullah sekarang itu adalah dulu kamarnya 3 istri Rasul yang disekat. Yang pertama kamarnya Ibunda Aisyah, sebelahnya kamarnya Ibunda Sauda, sebelahnya lagi kamarnya Ibunda Hafsah. Tempat yang sekarang jadi makamnya Rasul itu Pak. Dulu disekat jadi 3. Dan jenazah Rasul, Abu Bakar dan Umar itu ada di kamarnya Ibunda Aisyah. Jadi kalau jenengan lihat dari samping ada lubang gitu ya, lubang makamnya Rasul, lubang makamnya Abu Bakar, lubang makamnya Umar. Kita cuma bisa lihat dari lubangnya sambil mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Itu adalah kamarnya Ibunda Aisyah dulu. Jadi seperti itu gambarannya. Maka ketika Rasulullah SAW sudah menentukan di mana tempatnya, baru setelah itu dipersaudarakan Pak. Jadi setelah membangun masjid, Rasul mempersaudarakan orang-orang yang ada di Madinah, tokoh-tokoh mereka dan seterusnya. Nah ini ya. Maka Rasul kemudian membangun peradaban di Madinah. Ini kita ambil dari pintu nomor 25. Jadi kalau jenengan melihat di Masjid Nabawi di Madinah Pak, dari jauh kok ada kubah hijau. Di bawah kubah hijau inilah makam Rasulullah. Jadi kalau pengen dari jauh kita pengen tahu di mana makam Rasul, cari aja, lihat di atas itu ya, ada kubah hijau, berarti itu makam Rasul di bawahnya itu. Makam Rasul berarti di sinilah dulu rumah Rasulullah SAW. Baik, dan bagaimana cara Rasul membangun peradaban di Madinah? Yang pertama, ya, setelah membangun masjid, maka yang kedua adalah membangun ukhuwah atau persaudaraan, dipersaudarakan antar kaum muslimin. Ibnul Qayyim menuturkan, kemudian Rasul mempersaudarakan antar orang-orang muhajirin dan ansor, antara pendatang dengan pribumi dipersaudarakan. Agar supaya apa? Tidak terjadi saling sengketa suatu saat ya. Dipersaudarakan di mana? Rumah Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik ini? Jadi pada saat Rasulullah datang di Madinah, banyak orang pengen nyumbangkan hartanya. Ya Rasul ini buat dakwah, ya Rasul ini buat Islam, ya Rasul. Kemudian ada seorang ibu yang tidak punya apa-apa kecuali cuma seorang anak namanya Anas. Maka beliau datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak memiliki apapun kecuali Unais. Unais itu Anas kecil, kecuali Unais ini. Ya Rasul, biar dia ikut panjenengan dan bantu-bantu di rumah jenengan. Waktu itu Anas usianya masih 10 tahun. Biar dia ikut jenengan ya Rasul. Dan biar dia bantu-bantu jenengan di rumah. Ini ibu yang cerdas Pak. Ibu yang sangat cerdas.
Ibu yang tahu siapa yang akan diikuti Anas. Ibu yang tahu kalau anaknya ikut Rasul, maka ilmu Rasul pasti diserap oleh anaknya. Maka ibunya bilang, biar nyantrik ke rumah jenengan ya Rasul, anak saya biar bantu-bantu. Dan si ibu secara tidak langsung membuka pintu ilmu bagi Anas. Maka kelak Anas bin Malik ini akan menjadi perawi hadis nomor 4 dalam sejarah. Perawi hadis terbanyak ya, dalam Islam ya, nomor 4 dalam sejarah. Mereka dipersaudarakan ada 90 orang tokoh-tokohnya, separuh dari Muhajirin dan separuhnya lagi dari Ansor. Beliau mempersaudarakan mereka agar saling tolong menolong. Bahkan waktu itu Pak, saudara ya, ukhuwah itu saling mewarisi harta. Misalnya saya dengan Pak Luki dipersaudarakan oleh Rasul. Itu sampai kemudian bisa mewarisi harta. Nanti kalau Pak Hatta meninggal, Pak Luki jenengan dapatkan bagian dari harta warisi. Sampai kemudian turun surah Al-Anfal 75 tentang larangan waris bagi orang yang tidak terikat nasab. Jadi ketika turun surah ini, maka bersaudara karena agama atau akidah itu tidak berhak untuk saling mewarisi, tapi masih berhak mendapat wasiat. Jadi kalau misalnya saya meninggal oleh Rasul, misalnya dipersaudarakan dengan Pak Luki, ketika saya meninggal itu ya, memang harta waris saya tidak berhak dimiliki Pak Luki, tapi saya boleh berwasiat. Dan wasiat itu maksimal sepertiga bagian. Jadi misalnya saya punya harta 300 juta, maka 100 juta itu boleh saya wasiatkan untuk Pak Luki. Saya mau meninggal, saya bilang istri tolong nanti yang 100 juta berikan Pak Luki, itu boleh. Ya, dalam syariat Islam wasiat itu boleh maksimal sepertiga. Baik, kemudian pengorbanan kaum Ansor kita lihat Bapak Ibu, ini sampai nggak nalar ya. Iman itu kalau kemudian dijalankan dengan sempurna, seringkali kemudian nalar nggak bisa menerima. Jadi nalar itu nggak sanggup untuk kemudian menerima. Seperti Musa yang membelah lautan atas izin Allah. Imannya melebihi rasionalitas itu ya. Maka kita lihat hari itu bagaimana iman bisa jauh meninggalkan rasionalitas ini. Pengorbanan kaum Ansor yang mengagumkan diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, orang Ansor, dan telah beriman gitu ya, sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Mereka sudah beriman sebelum Muhajirin datang, ini disebut Ansor. Mereka mencintai orang yang berhijrah, mereka mencintai orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang datang. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin itu bahkan atas diri mereka sendiri. Iya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan itu, membutuhkan itu. Ini adalah persaudaraan yang disandar pada ukhuwah iman. Jadi memberikan sesuatu yang mereka sendiri butuh itu. Kalau memberikan sesuatu yang kita tidak butuh kan biasa. Melepaskan sesuatu yang kita nggak butuh itu biasa. Tapi kalau kemudian melepaskan atau membagi yang kita sendiri butuh, maka itulah iman. Kita lihat contohnya ya. Ini contoh yang paling menakjubkan. Tapi jangan gunakan rasa untuk memahami ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Ibu. Jangan gunakan rasa, tapi lihat dengan cara pandang iman gitu ya, peristiwa ini. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa tatkala kaum Muhajirin tiba di Madinah, maka Rasul mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Ini dua orang yang sekufu, selevel, dua-dua pengusaha besar. Satu pengusaha besar Muhajirin Mekah namanya Abdurrahman bin Auf, satu pengusaha besar dari Ansor namanya Sa'ad bin Rabi. Oleh Rasul dipersaudarakan dua pengusaha besar ini. Ketika dipersaudarakan, Abdurrahman bin Auf yang dari Mekah itu kan nggak bawa apa-apa, semuanya ditahan oleh kaum musyrikin Mekah. Beliau berangkat cuma pakai baju yang nempel di badan sama beberapa bekal makanan. Nyampe di Madinah tidak punya harta, dipersaudarakan dengan laki-laki yang kaya raya, berharta dan seterusnya. Kita lihat Sa'ad bin Rabi, laki-laki dari Ansor ini bilang sama Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansor di Madinah. Ambil separuh hartaku. Bahkan yang lebih tidak masuk akal. Bukan ambil separuh hartaku, aku punya 2 istri.
Seandainya kamu menyukai satu di antara istriku, maka aku akan meminta izinnya, dan jika dia mau, maka nikahilah dia. Tak, ini nggak bisa pakai rasa, memahami ini pakai iman. Pakai iman. Jenengan bisa bayangkan nih, orang yang sangat mencintai hartanya, siapapun manusia pasti suka harta, Pak. Dan kemudian mencintai istrinya, tapi kemudian dipersaudarakan oleh Allah melalui Rasulnya. Bagi beliau, ini adalah saudaraku karena Allah. Jika Allah yang memerintahkan pasti indah. Maka kemudian beliau membagi apapun yang dia punya menjadi dua, ambil. Tetapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Pak, kalau jenengan ditawarin begitu gimana? Ini hartanya pun banyak dan istrinya cantik-cantik. Gimana Mas Ridho gitu ya. Dan kita lihat jawaban Abdurrahman bin Auf gitu ya. Kita lihat jawaban Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman menjawab, semoga Allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu. Semoga jenengan berkah, hartamu, istrimu, anakmu berkah. Gak usah kamu berikan, tapi cukup tunjukkan pada saya di mana letak pasar. Karena saya akan berdagang, saya akan mencari dengan harta saya sendiri, dengan kemampuan saya sendiri, saya akan berdagang di sana. Tunjukkan saja di mana letak pasar. Jadi Sa'ad bin Rabi ini menawarkan karena tahu Pak, orang yang ditawari pasti nggak mau, Pak. Karena imannya, karena menjaga diri. Ini laki-laki yang menjaga kehormatan. Kalau ditawari mesti mau ya, Pak. Makanya nggak nawarkan kan jenengan, Pak, gitu ya. Ya enggak begitu. Beliau memang menawarkan benar gitu ya. Dan Abdurrahman bin Auf menjaga diri, iffah dan kehormatannya. Sebagai seorang mukmin beliau mengatakan nggak usah kamu bagi dua, nggak usah istri bagi dua, cukup tunjukkan padaku di mana letak pasar. Dan apa yang terjadi? 1 semester ya, berarti 6 bulan. 1 semester 6 bulan, Pak. 6 bulan setelah itu, Abdurrahman bin Auf lebih kaya dibanding Sa'ad bin Rabi. Jadi beliau ini terkenal sebagai orang yang Rasul menyebutnya bertangan emas, Abdurrahman bin Auf itu. Artinya orang yang piawai dalam berdagang, kemampuannya luar biasa mengelola barang, manajemennya juga bagus, sehingga kelak dia akan menjadi laki-laki yang paling kaya di Madinah, Abdurrahman bin Auf ini. Dan kemudian dia membawa seorang wanita kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, aku telah menikah dengan wanita ini. Bunda yang dirahmati Allah, inilah gambaran bagaimana awal Rasul membentuk peradaban di Madinah. Cukup karena sudah jam 8:30. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pembangunan peradaban Madinah sampai kemudian terjadinya Yaumul Furqan atau pertempuran Badar Al-Kubra. Ini adalah perang pertama yang dialami oleh Rasul ketika kaum musyrikin menyerang dengan tentara yang 3 kali lipat besarnya, persenjataan lengkap, dukungan para ibu-ibu dharma wanita Mekah gitu ya. Karena ya itu langsung mengerahkan kemampuan para wanita ya, terbaik para wanita waktu itu untuk menyerang Madinah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan berikutnya. Mohon maaf jika ada khilaf salah dalam pemaparan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Hatta tentang Sirah Nabawiyah yang episode ke-8. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kita amalkan secara istiqomah. Dan semoga Allah yang Maha Pemurah mengumpulkan kita semua pada surga Firdaus dengan tanpa hisab, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita pada majelis yang mulia ini. Dan acara selanjutnya adalah sarapan bersama, insyaallah syukuran bi religi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka lele lawang lele. Dan siapa